Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia semua Bapak Ibu guru penggerak hebat di seluruh Nusantara. Bersama saya Muhammad Eko Ramdhani Sutomo, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Baurono, Kabupaten Bojonegoro. Setelah saya menjalani pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2, saat ini ada pembelajaran yang menarik bagi saya yang akan saya sampaikan melalui refleksi modul 4P. Pemahaman saya pada modul 1.1 yang pertama adalah pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran di mana guru harus fokus pada kebutuhan murid. Yang ketiga, guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun tumbuh kembang anak dengan memperhatikan kodrat yang dimiliki, karena setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, guru juga harus menanamkan budi pekerti dan akhlak yang mulia dengan memadukan kultur budaya setempat yang positif sebagai bentuk upaya perwujudan profil pelajar Pancasila. Pemahaman saya pada modul 1.2 yaitu sebagai guru penggerak harus memiliki nilai dan peran memimpin. Dalam hal ini adalah memimpin pembelajaran dengan menggerakkan komunitas praktisi dan berkolaborasi untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya, bahwa pada modul 1.1 mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara yang memberi pemahaman bahwa pendidikan menghamba pada murid dan menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodratnya, sehingga tentunya selaras dan sejalan dengan modul 1.2 yang telah saya sampaikan, yaitu menekankan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan nilai yang berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Perasaan saya bagaikan orang yang tersesat di tengah hutan tanpa cahaya dan terus berjalan sampai akhirnya saya menemukan cahaya terang dan jalan keluar dari kegelapan dan kesesatan. Saya sangat bersyukur dan bahagia yang sangat luar biasa dengan mempelajari modul 1.1 hingga 1.2 ini. Saya benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari yang selama ini mengajar jauh dari kata ideal menjadi berubah cara pandang saya untuk lebih baik dan selalu melakukan refleksi untuk memperbaiki kekurangan agar bisa lebih sempurna. Pembelajaran yang dapat saya petik selama ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah ideal, di mana guru sebagai subjek pembelajaran dan objeknya adalah siswa. Yang kedua, menuntut murid agar mendapatkan nilai tertinggi sebagai tanda sukses dalam pembelajaran. Yang ketiga, tidak perlu berinovasi karena model pembelajaran ceramah yang sudah saya lakukan sangat cocok untuk siswa. Dan yang keempat, refleksi pembelajaran tidak perlu dilakukan karena hasil nilai sudah sangat tinggi. Akhirnya saya sadar, yang pertama, pembelajaran yang selama ini saya lakukan tidaklah baik dan tepat, perlu banyak perbaikan. Yang kedua, dengan bermain sambil belajar
merupakan strategi yang sangat efektif untuk dilakukan karena bermain merupakan kodrat murid. Dengan begitu, pembelajaran akan mudah terpahami. Yang ketiga, setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan kelebihan masing-masing yang harus difasilitasi setiap kodrat murid dengan berinovasi, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang keempat, perlu praktik pembelajaran dengan rekan guru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Terakhir, yang kelima, refleksi sangatlah perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di samping itu, kolaborasi sama guru dan masukan dari kepala sekolah juga sangatlah penting. Dengan penerapan dari modul 1.1 dan 1.2, maka rencana pengembangan diri yang saya lakukan adalah menerapkan nilai-nilai serta peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai dengan karakteristiknya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman agar terbentuk nilai profil pelajar Pancasila dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, saya akan menjadi pendidik yang mandiri serta bermotivasi untuk belajar dan meningkatkan kompetensi demi memperbaiki pembelajaran yang sudah saya lakukan. Yang ketiga, saya akan menjadi guru yang bisa berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, serta instansi terkait untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah lebih baik. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang berinovatif dengan menciptakan hal-hal yang baik berupa metode atau media pembelajaran yang interaktif berdasarkan kebutuhan dan minat murid. Dan yang terakhir, saya akan menjadi guru yang reflektif, berpikir terbuka dengan selalu merefleksikan sebelum merancang pembelajaran dan setelah proses pembelajaran mengetahui kelemahan dan kelebihan saya secara mandiri dan mengajak orang lain untuk melakukannya. Sekian yang bisa saya jabarkan melalui modul 1.2 dan modul 1.1 ini, yaitu refleksi antar materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.